Tapi karena saya rakyat kecil, saya tidak kelihatan sebagai pejuang, apalagi pahlawan. Namun, saya tak pernah masuk koran. Potret saya tak jadi tontonan orang. Saya hanya berjuang di lingkungan RT gang Bugis depan. Di RT yang saya pimpin itu, seluruh warga pro demokrasi. Mereka mendukung tanpa syarat pelaksanaan demokrasi. Dengan beringas, mereka akan berkuat kalau ada yang anti demokrasi. Dengan gampang, saya bisa menggerakkan mereka untuk maju demi mempertahankan demokrasi. Semua kompak kalau sudah membela demokrasi. Tidak percaya? Demokrasi! 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 Benar kan? Hanya salahnya sedikit. Tak seorang pun yang benar-benar mengerti apa arti demokrasi. Pokoknya demokrasi itu bagus. Sesuatu yang layak diperjuangkan dengan titik darah penghabisan. Sesuatu yang memerlukan pengorbanan besar. Sesuatu yang menunjang suksesnya pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kata mereka. Saya kira itu sudah cukup. Saya sendiri tak mampu menerangkan apa arti demokrasi. Saya tidak terlatih untuk menjadi juru penerang. Saya khawatir kalau batasan-batasan saya tentang demokrasi disalahgunakan. Apalagi kalau sampai terjadi perbedaan tafsir yang kemudian menjadikannya bertolak belakang. Atau mungkin karena saya sendiri tidak benar-benar tahu apa arti demokrasi. Pada suatu kali, RT kami yang membentang sepanjang gang Bugis depan mendapat kunjungan dari seorang petugas yang mengaku berasal dari kelurahan. Pasalnya, akan diadakan pelebaran jalan sehingga setiap rumah akan dicabik 2 meter. Petugas itu menghimbau agar kami sama seperti warga lainnya, merelakan kehilangan itu demi kepentingan bersama. Walaupun hanya 2 meter, tapi sumbangan saudara-saudara sangat penting artinya bagi kepentingan dan pengembangan kita di masa yang akan mendatang. Atas nama kemanusiaan, kami harap saudara mengerti. Warga kami tercengang. Hanya 2 meter. Kok enak saja mengambil 2 meter? Demi pembangunan. Pembangunan siapa? Bagaimana kalau rumah kami hanya 6 meter kali 4? Kalau diambil 2 meter kali 6, rumah hanya akan cukup untuk kami. Konten kami tolak. Bagaimana bisa hidup dalam gang yang rata-rata 5 orang anak? Tidak bisa. Itu tidak mungkin. Tapi masyarakat di sebelah. Tapi ini sudah merupakan keputusan bersama. Bagaimana mungkin keputusan bersama tentang rumah kami tanpa hubungan dengan kami? Seperti Raja Nero saja. Soalnya masyarakat di sebelah sana, mereka semuanya adalah karyawan yang aktif pabrik tekstil. Semua memerlukan jalan yang bisa tembus oleh kendaraan bermotor. Dengan difungsikannya gang Bugis depan ini menjadi jalan yang tembus kendaraan bermotor, mobilitas warga yang hendak masuk ke pekerjaan atau pulang menjadi lebih cepat. Itu berarti efisiensi dan efektivitas kerja. Mikrolet dan bajaj akan bisa masuk. Itu akan merupakan sumbangan pada pembangunan. Dan pembangunan itu akan dinikmati juga oleh kampung di sebelahnya. Karena ini sudah diperhitungkan masak-masak. Diperhitungkan masak-masak bagaimana? Kami tidak pernah ditanya apa-apa. Tanah ini milik kami. Tak lama kemudian sejumlah warga dari kiri dan kanan kami datang. Mereka menghimbau agar kami mengerti persoalan kami. Mereka mengatakan dengan sedikit pengorbanan itu, ratusan kepala keluarga dari kiri dan kanan kami akan tertolong. Mereka menggambarkannya seperti perbuatan yang mulia. Setelah mereka menghimbau, mereka mengingatkan sekali lagi betapa pentingnya pelebaran jalan itu. Setelah itu, mereka mengisyaratkan betapa tak menolongnya kami jika kami tidak menyetujui usul itu. Dan setelah itu, mereka mewanti-wanti kalau tidak bisa dikatakan mengancam. Kalau saudara menghambat, menghalang-halangi atau berbuat yang tidak-tidak sehingga pelebaran jalan itu tidak dilaksanakan, sesuatu yang buruk akan terjadi. Berbuat yang tidak-tidak apa?
minta izin lagi, sebuah bulldozer muncul dan menggaruk 2 meter wilayah kami.